Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara saat ini sedang berada. Salam sehat, salam semangat, salam sukacita, damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Atas berkat dan anugerahnya kita bisa bangun dari istirahat kita pagi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan pertolongannya juga. Kita melihat orang-orang di sekitar kita dalam keadaan baik. Itu sebabnya tidak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Lebih daripada itu, sampai hari ini kita masih beriman teguh dan berpegang teguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah berkat yang luar biasa. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di hari Jumat ini, mari kita bersatu di dalam doa meminta hikmat Tuhan supaya apa yang kita lakukan bukan hanya memberkati diri kita, tetapi hendaknya menjadi berkat bagi orang lain juga. Itu sebabnya mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, anugerah, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini Tuhan, bersyukur kepada Allah atas berkat dan anugerah-Mu. Kami bisa bangun dari istirahat kami, dan pagi ini kami ingin melakukan segala aktivitas kami. Kami ingin mendasari segala aktivitas kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Sampaikanlah yang Kau sampaikan, katakanlah yang Kau katakan, supaya kami dapat mendengar maksud dan kehendak-Mu bagi kami melalui firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang sederhana untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Telinga kami siap mendengar, dan kami berdoa Tuhan, hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang 18 sampai 27. Tema perikopnya yaitu anti Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tentu ayat ini menarik untuk kita pelajari dan kita pahami. Siapakah anti Kristus itu? Orang berpikir anti Kristus dalam bahasa asli, bahasa yang benar bakunya adalah orang yang menolak Kristus atau orang yang tidak mau ada Kristus. Dia anti sekali dengan Kristus. Dan siapakah dia? Nah, Yohanes mengingatkan kepada kita, Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita, siapakah anti Kristus itu? Dia berkata ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka yang tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Apa yang dimaksudkan oleh Yohanes? Mereka berasal dari kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, artinya Yohanes mengingatkan atau menyampaikan bahwa anti Kristus atau orang yang menolak Kristus itu justru mereka yang mengerti tentang siapa Kristus. Mereka yang tahu siapa Kristus tetapi tidak berada sungguh-sungguh dalam Kristus. Dia tidak menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia hanya tahu bahwa Kristus adalah juru selamat, tapi dia menolak itu semua. Dan itulah yang disebut dengan antikristus. Siapakah di antara mereka? Ya, siapapun juga. Mereka yang tidak beriman dengan sungguh-sungguh. Maka dia berkata, kalau seandainya dia sungguh-sungguh, maka niscaya dia akan menolak sebuah kebenaran. Itu sebabnya dia berkata, tapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Orang yang mendapatkan pengurapan dari Yang Kudus, yaitu Kristus, dia mengetahui sebuah kebenaran, dan satu kebenaran akan keselamatan yang dari Tuhan itu. Dia tidak akan lepaskan meskipun dia harus kehilangan mungkin sebagian besar atau mungkin sesuatu yang berharga di dunia ini. Dan ini perenungan bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita membaca bagian ini,
Dia berkata, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Jadi orang yang menolak Kristus atau yang anti Kristus adalah mereka yang tidak menerima ketuhanan Yesus, tidak menerima pengakuan bahwa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada masa itu memang banyak pengajar-pengajar palsu yang muncul dan mereka seolah-olah berada dalam Kristus dan belajar firman Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka adalah orang yang menolak Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, hati-hati terhadap perjalanan hidup kita semua. Ujilah imanmu dengan segala tantangan yang ada. Percayakanlah hidupmu kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia adalah satu-satunya yang memberikan pengharapan bagi setiap manusia. Terimalah Yesus dengan sungguh-sungguh. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, apapun yang terjadi dalam hidupmu. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami sangat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sungguh Tuhan, bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami satu-satunya. Ajarilah kami untuk memahami semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, supaya kami menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah apa yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Biarlah mengandalkan Engkau. Biarlah kami selalu memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ini seruan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, dan kami menyerahkan segala hikmat daripada-Mu untuk mengelola apapun yang Tuhan percayakan kepada kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Amin.